Sebuah tower misterius yang entah dari mana keluar dari dalam perut bumi. Manusia dilanda bencana. Para monster yang keluar dari tower bermunculan dan menghancurkan bumi. Manusia terpilih yang disemuan ke dalam tower menjadi harapan terakhir umat manusia. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Jaehwan dibantu World Power Chip berhasil menghancurkan Metaverse. Setelah itu banyak korban Metaverse yang mati hidup kembali. Jaehwan bersama rekan-rekannya berhasil selamat dan masih berada di Caspion. Di kedai, Jaehwan masih berbicara dengan Rene. Andersen yang juga ikut bertanya pada Rene, "Apa maksudmu? Kenapa Abyss tiba-tiba akan hancur?" Rene menjawab, "Jika Metaverse hancur, Abyss juga akan ikut hancur. Itu adalah syarat yang kudengar untuk aktivasi The Great Fate." Andersen bertanya lagi, "Kau tahu semua itu dan tidak mengatakan apa-apa dari dulu?" Rene menjawab, "Aku penasaran tentang kehancuran macam apa yang Jaehwan cari. Apa kehancuran total yang tidak menyisakan apapun? Atau mungkin bukan kehancuran seburuk yang dibayangkan, tapi baik atau buruknya kehancuran tetap akan terjadi pada dirimu sebagai pusatnya. Karena kaulah penyebab dari semua ini, Jaehwan." Jaehwan heran, "Apa maksudmu?" Rene berkata, "Aku menempatkan Blessing Fate padamu. Itu bukan setting yang bisa kau sadari dengan mudah. Aku menaruhnya padamu sejak lantai pertama Metaverse. Kau mengalami luka fatal, tetapi tetap bertahan tanpa cedera. Apa kau tak merasa itu aneh?" Jaehwan bertanya, "Lalu kenapa kau membantuku?" Rene menjawab, "Sudah aku bilang aku penasaran, gadis of fate yang bertaruh pada takdir. Tapi di sisi lain aku tetap menentang kehancuran. Berkatmu juga aku mendapatkan teman di dalam tower. Aku berencana melihat situs Metaverse lain bersama mereka. Bahkan jika kehancuran tak terhindarkan, aku akan berjuang hingga akhir." Setelah itu Rene pergi. Andersen kesal. Dingin sekali dia pergi begitu saja. Marty selalu datang berpamitan. "Aku akan melakukan perjalanan untuk sementara waktu. Aku berencana menemui beberapa rekan lamaku. Aku bisa hidup kembali untuk hari ini karena dirimu, Tuan Jaehwan. Dimanapun aku berada, jika kamu memanggilku, aku akan segera datang." Martis kemudian pergi. Sejenak Jaehwan berpikir, "Martis, dewa yang aku temui di lantai 6, tidak mengerti kenapa dia mengikutiku. Ketika aku melatih Martis dan banyak dewa sekaligus, ingatanku tentang Martis seburam makan apa kemarin. Tapi Martis yang paling memahami arti dari hari ini, karena masuk akal jika seseorang yang pernah hidup di kemarin, kini hidup di hari ini. Dia akan lebih memahami hari ini daripada seseorang yang hanya pernah hidup di dalamnya." Tak lama Carol juga pamit. "Kastelan, aku akan pergi menemui Master Cheong Heo dan Nona Sieren. Jika dibiarkan, dua orang itu selalu membuat masalah. Malah mungkin mereka sudah melakukannya. Apa kau ingin ikut, Kastelan?" Jaehwan menjawab, "Aku masih ada urusan di sini." Carol bilang, "Kalau begitu kita akan lanjutkan percakapan yang belum selesai saat kita berkumpul lagi nanti." Carol kemudian pergi. Runad menghampiri. "Tuan Jaehwan, apa kita tidak bepergian ke situs lain atau semacamnya?" Andersen bilang, "Mau kemanapun kita, mungkin akan terus menusuk seperti biasa." Di tengah suasana, Jaehwan melihat segerombolan orang. Hop Ong datang dan bilang, "Mereka adalah dewa-dewa yang menghabiskan seluruh hidup mereka terperangkap di dalam tower. Jika kamu memberi mereka perintah, mereka akan melakukan apa saja. Mereka terlalu lama berada di Metaverse tanpa tugas." Jaehwan menjawab, "Aku bukan pengasuh." Hop Ong bilang, "Aku tidak memintamu menjadi pengasuh. Aku hanya bilang karena kau telah melepaskan mereka, setidaknya beri mereka pekerjaan." Seseorang kemudian mendekat, "Tolong terima aku sebagai bawahanmu." "Tidak." Andersen kesal, "Dingin sekali sikapmu. Dari auranya mereka mungkin adalah proksi dari dewa konseptual atau pengikut dewa tingkat rendah. Jika kamu tidak menerima mereka, mereka tidak punya tempat untuk pergi." Sejenak Jaehwan terdiam, lalu ia berkata, "Bersihkan halaman atau semacamnya." Mendengar itu yang lain juga langsung bergerak. "Aku juga akan melakukan yang terbaik." Jaehwan bilang lagi, "Kalau sudah selesai latihan menusuk sana."
Setelah itu mereka mulai diajari menusuk oleh Runad. Instruktur Runad, apa gerakannya seperti ini? Runad bilang, tidak, angkat tanganmu lebih tinggi, tekuk pinggang lebih dalam. Jika tidak mau jadi penjaga pintu saja sana. Dari atas Jae-hwan dan Hop-ong mengawasi. Hop-ong bilang, aku tahu kau suka melakukannya sendirian, tapi sulit untuk bahagia sendirian. Mungkin dulu kau selalu menusuk sendirian, tapi sekarang kau punya rekan yang mempercayai dan mengikutimu. Ngomong-ngomong, sarung pedangmu terlihat cukup usang. Menghancurkan Metaverse mungkin memberinya beban berat. Jika sempat kau harus mengunjungi blacksmith sebelum pergi. Jae-hwan bertanya, apa ada blacksmith di sini? Hop-ong menjawab, tentu saja. Bahkan ada seorang Nightmare terkenal yang mengunjungi Caspion sekarang. Bukan Master Nightmare, tapi dia punya skill setara dengan seorang Master. Kudengar dia buka toko sementara di festival ini. Jae-hwan heran, apa festival tentang runtuhnya Metaverse? Hop-ong menjawab, bukan. Kau pasti belum tahu, sekarang ini musim festival di Caspion. Pernah dengar tentang lelang akbar Caspion? Tidak. Jika kau punya waktu, kau harus berkeliling. Pasti ada barang yang menarik bagimu. Ada rumor bahwa salah satu dari 3 divine artefak milik Ancient God akan dilelang. Keesokan harinya, Jae-hwan bersama Runad berjalan-jalan di kota Caspion. Runad bilang, akhirnya kita keluar. Sudah lama sejak hanya kita bertiga. Kita bisa terus berpergian seperti ini, bukan? Ngomong-ngomong, artefak buatan Nightmare apa benar-benar sehebat itu? Bukankah manusia juga bisa membuat hal yang sama? Andersen menjawab, jujur saja mereka sedikit dilebih-lebihkan tapi tetap bagus. Barang mewah disebut mewah karena ada alasannya. Nightmare adalah ras yang sejak lahir sudah memiliki keahlian dalam imajinasi. Semua orang bisa membuat artefak, tapi produk buatan Nightmare memiliki tingkat detail yang unik. Nightmare seringkali terobsesi dengan hal-hal yang paling aneh. Konsep seperti kebebasan dan keabadian, emosi keinginan, terkadang bahkan ras seperti manusia atau orc. Tingkat detail dalam karya mereka tergantung pada apa yang sedang mereka bayangkan. Ada hal di dunia ini yang hanya bisa diciptakan oleh mereka. Hingga pada akhirnya mereka tiba di pintu masuk pelelangan. Petugas di sana menghadang. Jika ingin menuju rumah lelang, pemeriksaan keamanan diperlukan. Apa kau memiliki sertifikat Divine Authority? Andersen kesal. Sialan, aku tidak menyangka butuh sertifikat di sini juga. Kita seharusnya mengumpulkan beberapa pengikut dan membuat itu sebelumnya. Jae-hwan mengeluarkan sesuatu. Aku punya satu. God of Fate membuatkan ini untukku. Petugas di sana memeriksanya. Maaf, ini tidak bisa digunakan. Ini Divine Authority palsu. Mendadak ekspresi Jae-hwan berubah. Andersen heran. Sebenarnya apa yang kau bawa? Kalau hanya begitu aku bisa menulis sesuatu yang lebih bagus. Petugas di sana marah. Bagaimanapun juga ini palsu. Kalau kita bawa ke pihak berwajib, aku pasti menang. Jae-hwan yang mulai kesal hendak mencabut pedangnya. Tunggu sebentar, seseorang segera datang. Apa kau Godslayer Jae-hwan? Orang-orang di sana heran mendengar nama itu. Tunggu, dia menyebutnya Godslayer. Apa mungkin dia si penghancur Metaverse? Kudengar dia baru saja menjadi Heaven Breaker yang baru. Petugas lain bilang, aku ketua keamanan. Maaf atas tindakan lancang bawahanku. Tapi meski kau adalah Heaven Breaker, aturan tetap aturan. Jae-hwan hendak mencabut pedangnya lagi. Heaven Breaker, aku tidak menyukai gelar itu. Orang-orang terus menggunjing. Godslayer, sifatnya yang temperamen ternyata benar. Aku dengar dia menghancurkan langit-langit setiap kali tidak suka dengan tugas yang diberikan. Ada juga rumor kalau dia selalu bertarung dengan keadaan telanjang. Orang itu sudah gila. Kenapa dia harus bertarung dengan telanjang? Apa dia menikmatinya? Tapi hari ini dia memakai pakaian. Apa dia lebih gila dari biasanya? Jae-hwan yang mendengar itu semakin kesal. Ia hendak mencabut pedangnya kembali. Tapi kemudian, dari belakang seseorang menghentikan pergerakan Jae-hwan. Orang itu bilang, mereka bersamaku, jadi biarkan mereka lewat. Orang-orang di sana mengenalinya. Tunggu, lihat rencana itu. Dia Star Seeker. Dalam hatinya Jae-hwan heran, aneh. Sampai dia memegang tanganku, aku tidak bisa merasakan keberadaannya sama sekali.
Kemudian Jaewan mengaktifkan mata awakening-nya. Orang-orang di belakangnya, aku bisa merasakan aura yang kuat dan lemah dari mereka. Tapi anehnya aku tidak bisa merasakan apapun dari orang ini. Orang itu kemudian bilang pada penjaga, apa namaku tidak ada dalam daftar kehadiran. Ketua penjaga heran, identitas Starseeker sudah diverifikasi sebelumnya. Maaf membuat Anda menunggu begitu lama, rekan-rekan Anda semuanya boleh masuk juga. Hingga pada akhirnya mereka masuk ke area rumah lelang produk. Banyak pelang berisikan item yang dilelang di setiap rumah pelelangan. Jaewan bertanya, Andersen, kau tahu sesuatu tentang pria itu? Ku dengar dia disebut Starseeker. Andersen menjawab, Starseeker? Aku pernah mendengar itu. Dia adalah pemimpin Federasi Dunia Ketiga dan cukup terkenal di seluruh Abyss. Jaewan lalu bilang pada orang itu, aku belum berterima kasih padamu. Orang itu menjawab, yang di gerbang tadi bukan, itu tidak perlu. Sebuah kehormatan bisa membantumu. Di Abyss tidak ada yang mengenal Heaven Breaker sepertimu. Jaewan tambah heran, sebenarnya apa maksud Heaven Breaker? Orang itu bilang, jadi kau tidak tahu julukan barumu. Seperti yang kau tahu, Abyss punya 21 dewa terkuat. Di puncaknya ada Seven Throne, di bawah mereka ada Seven Heaven, dan di bawahnya ada Seven Star. Dan Heaven Breaker adalah gelar yang diberikan pada Heaven baru di Abyss. Beberapa hari yang lalu kau jadi yang ke-8 Heaven Breaker di Abyss. Jaewan teringat dengan perkataan Hop Ong, pencapaianmu sudah diakui di mana-mana, bahkan ada orang-orang yang ingin memberimu gelar baru. Apa ini maksud dari fatwa itu? Sungguh gelar tak berguna. Kalau begitu siapa namamu? Aku Declan. Aku baru kepikiran, bolehkah aku menanyakan tujuanmu? Jika tidak, keberatan aku bisa membimbingmu. Apa kau sedang mencari tempat tertentu? Jaewan bilang, aku berencana memesan sesuatu dari seorang Nightmare. Declan tersenyum, aku rasa aku tahu yang kau cari. Hanya dia Nightmare di festival ini yang menerima pesanan langsung. Kebetulan juga aku punya barang yang harus kuambil. Ayo kita pergi bersama. Di tengah jalan terjadi keributan. Seorang pemuda memarahi seorang kakek. Bukankah sudah kubilang untuk jangan berjualan barang ilegal di depan tokoku? Si kakek tak kuasa melawan. Ayolah anak muda, barang-barang ini sangat berharga. Pemuda itu hendak menginjak barang si kakek, tapi kemudian kakinya ditahan oleh Declan. Declan bilang, bisa geser kakimu, aku mau membeli kalung ini. Dari belakang Jaewan memegang pundaknya, lalu melepas pakaian si pemuda tersebut. Siapa kalian ini? Pemuda itu langsung lari. Si kakek bilang, kau terlihat familiar. Declan bukan? Declan bilang, kau benar, tapi bukan aku yang menolongmu, tapi orang itu. Si kakek bilang, kalau begitu aku tidak jadi mengucapkan rasa terima kasihku padamu. Declan menjawab, kalau begitu aku tidak jadi membeli kalung ini. Si kakek bilang, sebenarnya aku yang berterima kasih padamu, aku hanya bercanda. Declan bilang, baiklah, aku akan membeli semua yang ada di sini. Declan kemudian membeli banyak barang. Ketiga teman Declan kesal, dari mana kau membeli semua barang rongsokan ini? Apa kau tahu anggaran kita sebelum menghamburkan uang seperti ini? Ayolah, ini sama sekali tidak cocok untukku. Melihat mereka, Jaewan teringat dengan teman-temannya saat di tower. Kemudian Declan menawarkan sate. Jaewan bilang, teman-temanmu sangat setia padamu. Declan menjawab, aku tidak menyangka Lord Jaewan akan memberi pujian. Apa itu berarti kau akhirnya melihatku sebagai orang baik? Kalau begitu aku sudah menyiapkan sesuatu untukmu juga. Kalung ini memiliki fungsi inventory. Jaewan bilang, aku tidak butuh. Runad bilang, kurasa dia benar-benar orang baik. Lihat, dia bahkan memberikan kita banyak sate. Declan bilang, kalau begitu aku akan menggantungkannya pada avatar burung gagak ini. Kurasa aku mulai memahami selera Jaewan. Declan lalu bertanya, apa kau tergabung dalam faksi tertentu Lord Jaewan? Dengan reputasimu pasti banyak yang mengundangmu. Jaewan menjawab, aku lebih suka sendiri. Declan bilang, aku juga begitu dahulu sepertimu.
Kita punya banyak kesamaan. Dahulu aku berpetualang sendirian selama 900 tahun. Aku pikir aku bisa menangani segalanya sendiri. Aku dulu pernah dekat dengan seorang nightmare yang pernah berkata padaku, tak peduli seberapa besar imajinasi seseorang, ia takkan bisa mengisi seluruh dunia sendirian. Saat itu aku hanya menertawakannya, tapi belakangan ini aku terus mengingat kata-kata itu. Jaewan bertanya, apa nightmare itu yang akan kita temui? Declan bilang, tidak, temanku itu sudah lama meninggalkan dunia ini. Jaewan bilang, aku turut berduka cita. Declan menjawab, tak perlu, nightmare itu mungkin sedang menertawakanku dari suatu tempat di atas sana. Hingga mereka tiba di suatu tempat bernama Ignil. Andersen terkejut. Tunggu, tidak mungkin ini bengkel yang dikelola oleh Ignil itu. Petugas di sana menyambut. Declan menyapa. Lama tak jumpa Blackwell. Kau sudah datang, Declan. Kami sudah menunggumu. Siapa mereka yang bersamamu? Declan bilang, mereka adalah rekanku. Maaf, tapi hanya satu orang tambahan. Declan bilang, setidaknya izinkan bocah ini masuk. Runad memasang wajah yang manis. Baiklah, hanya bocah ini saja. Hewan peliharaan tak diperbolehkan masuk. Andersen mulai kesal. Siapa yang kau sebut hewan peliharaan? Aku ini alat inventory. Mereka pada akhirnya dipersilakan masuk. Mereka mulai berkeliling dan melihat banyak senjata di sana. Jaewan bertanya, kukira nightmare kebanyakan membangun tower. Declan menjawab, tower tidak harus berbentuk bangunan. Senjata dan relik yang sudah diciptakan ini juga adalah tower. Dalam hatinya Jaewan bilang, jika tower dimaksud untuk kultivasi, lalu tower-tower ini untuk apa? Di sana mereka melihat sebuah pedang, God Collection 03, Sio Existent. Declan bilang, menarik sekali, ini pertama kalinya aku melihat Divine Artifact Collection. Ini adalah seri Ignil, sebuah proyek yang bertujuan menyaingi 3 Divine Artifact milik Ancient God. Lord Jaewan, bolehkah aku menjelaskan sedikit tentang mereka? Aku sangat suka menjelaskan. Jaewan tak mau. Declan tetap memaksa dan mulai bercerita. Untuk memahami 3 Divine Artifact, kita harus membahas dulu tentang 3 Ancient God. Sebelum Big Brother muncul, ada 3 dewa di Abyss yang dikenal sebagai yang terkuat. God Slayer Katrastop, Causality Destroyer Deus, dan Illusion Punisher Gestalt. Tanpa bantuan siapapun mereka masing-masing mencapai puncak Abyss sendirian. Abyss menyebut mereka sebagai 3 Ancient God. 3 Divine Artifact adalah senjata utama yang mereka tinggalkan sebelum menghilang. Void Sword milik Katrostop, Eye of Gestalt milik Gestalt, dan Deus Ex Machina milik Deus. Kau pasti pernah mendengar nama mereka setidaknya sekali. Jaewan bilang, tapi ini tidak terlihat berada di tingkat yang sama dengan 3 Divine Artifact. Declan menjawab, tentu saja Divine Artifact dibuat oleh para nightmare terhebat sepanjang sejarah. Era itu adalah masa keemasan, saat dimana setiap nightmare terobsesi menciptakan tower yang sempurna. Namun pada akhirnya artefak itu menjadi Divine Artifact bukan hanya karena kekuatannya, melainkan karena orang-orang yang menggunakannya. Seseorang kemudian datang. Nilai suatu senjata ditentukan oleh siapa yang menggunakannya. Kau yang di sana, siapa yang membuat sarung pedangmu? Ia melihat ke arah Jaewan. Jaewan bilang, pemilik Blacksmith Twilight Dust, Michael Garnard. Orang itu menjawab, begitu rupanya, bagaimana keadaan muridku? Sosok tersebut ternyata adalah seorang nightmare, si pengrajin terbesar di masanya dengan julukan Deep Dust bernama Ignil. Setelah perkenalan itu, Ignil mulai mengecek sarung pedang Jaewan. Declan bilang, rasanya aneh melihat seorang master memperbaiki sarung tangan buatan muridnya. Kemudian Ignil selesai. Ini memang masih bisa digunakan, tapi daya tahannya hampir habis. Karena kamu membawa kabar baik tentang muridku, aku akan membuatkanmu sarung pedang. Jaewan berkata, tidak, bisa kau perkuat saja yang itu. Ignil menjawab, kau mau aku memperbaiki ciptaan setengah-setengah seperti ini?
Jaewan bilang, sarung pedang ini punya arti bagiku. Declan bilang, kurasa tak seburuk kelihatannya, tapi sulit dipercaya kalau itu buatan manusia. Aku mungkin tidak tahu, tapi sarung pedang ini menyimpan jejak penciptanya. Declan kemudian memegang dan melihat ingatan tentang penciptanya. Dia pasti telah berlatih crafting dalam waktu yang sangat lama. Keinginan untuk melangkah satu langkah lebih tinggi, meskipun sadar akan kemungkinan gagal. Keberanian untuk menghadapi ketakutan tertanam dalam sarung pedang ini. Itu sebabnya Jaewan begitu menghargainya. Ignil menjawab, tetap saja ini cuma buatan manusia. Ini cuma terbuat dari gold horn. Seberapa besar pun tetap tidak akan banyak meningkat. Declan meledek, bahkan bagi Lord Ignil ini terlalu sulit. Ignil kesal, bukan soal sulit, tapi tidak ada gunanya diperbaiki. Meski kasar dan berantakan, ada logika dan peraturannya sendiri. Rank yang lebih tinggi mengandung skill dignity. Lebih penting lagi, ini jelas dibuat untuk menyembunyikan sifat asli pedangnya. Pasti merupakan permintaan khusus dari pemesannya. Tunjukkan pedangmu. Jaewan memberikannya. Jadi ini tipe spirit. Apa ini terbentuk secara alami? Declan berkata, dalam kasus ini mencakup dua hal, tidak alami atau tidak ditempa. Ignil berkata, jika kamu mempercayakan pedangnya pada aku akan memperkuat sarungnya sesuai keinginanmu. Aku juga tidak akan menagih bayaran, toh juga kau tak bisa membayarnya. Aku tahu orang-orang seperti kalian selalu mencoba membayar imbalan konyol dibandingkan uang, seperti berkata aku membawakan sisik White Dragon Alcaraz atau cakar Ice Dragon Parkirus. Jaewan kemudian menyerahkannya. Berapa lama aku bisa mengambilnya? 1 bulan. Kalau kau tidak suka, pergi cari tempat lain dan coba temukan orang lain yang sanggup mengatasinya. Kalau kau butuh pedang, pilih saja satu di luar. Jaewan bilang, baiklah. Runad, kau juga pilih. Andersen bilang, kita tidak punya trust, bagaimana cara bayarnya? Runad bercanda, aku pikir kita bisa menjual Andersen. Kemudian mereka melihat-lihat pedang di sana. Ini pedang yang akan kupakai, ucap Declan. Ini mungkin setara dengan Divine Artifact. Ignil menjawab, bukannya kau sendiri yang bilang nilai senjata itu ditentukan oleh penggunanya. Ini adalah model ketiga dari koleksi spesialku. Semuanya bergantung pada cara kamu menggunakannya. Ini bisa menjadi seonggok logam tak berguna, atau mungkin benar-benar menjadi Divine Artifact. Jaewan kemudian bertanya, apa ada pedang lain dalam seri yang sama? Ignil menjawab, ada seri yang lebih lama. Ignis mengambil model pertama dan Kronos mencuri yang kedua. Tidak ada lagi yang tersisa dalam seri itu. Bahkan jika kau memesannya, aku akan berpikir 2 kali untuk membuatnya. Kemudian terdengar suara mengaum. Jaewan heran, teriakan buas itu datang dari Solo Blade. Bagaimana dengan yang satu itu? Ignis berkata, itu teriakan dari pedang yang kubuat. Pedang itu tidak dijual karena masih belum lengkap dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan selesai. Itu terlalu temperamen, bahkan jika selesai tidak ada yang bisa menggunakannya. Jaewan berkata, aku ambil yang itu. Ignis sontak heran, ku bilang tidak dijual. Mereka kemudian melihat pedang hitam tersebut. Ignil berkata, jika kau lihat dari dekat, bilahnya berantakan. Jika kau bisa menggunakannya, aku akan memberikannya padamu. Tapi jika tidak bisa, aku akan menagih bayaran untuk sarung pedangmu. Jaewan bilang, aku setuju. Kemudian Jaewan memegang pedang tersebut. Jaewan merasakan sebuah energi besar dan melihat ilusi. Pernah ada sebuah batu kecil. Ia bertahan menahan hujan, menahan salju, angin kencang dan matahari menyengat. Dia bertahan dalam waktu yang sangat lama. Seseorang lewat, Blake Adamantium. Seseorang pernah menyadari, tapi ia tak mengambil. Ini belum cukup matang, aku kira akan kembali lain kali. Mungkin berikutnya kita kemari dia sudah memiliki jiwa. Orang lain pernah mengenali potensi batu itu lebih awal.
Selama itu dia menjadi semakin keras dan semakin keras. Seakan terlahir hanya untuk satu tujuan, untuk menjadi lebih kuat. Suatu hari batu itu berpikir mungkin dia adalah benda terkeras di dunia. Bos, kurasa mineral ini bisa digunakan. Kau benar, ini adalah Spirit Stone. Tidak sembarangan orang bisa mengambilnya. Terlihat ketua Pisur memegang batu tersebut. Melihat ilusi itu, Jaehwan heran. Apa ini ingatannya? Ignis sontak kaget, tidak bisa dipercaya. Jaehwan bertanya, apa nama pedang ini? Ignis berkata, namanya Solus. Jaehwan kemudian mengangkat pedang tersebut. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.